Halo, kembali lagi dengan saya Aisyah. Kali ini saya akan sharing kembali terkait aplikasi Adobe InDesign. Pada video yang kedua ini, saya akan fokus pada optimalisasi penggunaan aplikasi Adobe InDesign untuk editing template kecamatan dalam angka yang telah disediakan oleh BPS Pusat. Kita buka dulu ya aplikasi Adobe InDesign-nya. Di sini saya sudah membuka template KCDA bab 6. Di halaman awal, ini terdapat halaman pembatas antar bab. Di sini tersedia kotak untuk diisi gambar. Jika kita scroll ke bawah, nanti kita juga akan menemukan halaman yang serupa, di mana di sini tersedia kotak yang di tengahnya terdapat gambar kamera. Nah, di tengah halaman ada gambar bulat yang jika kita klik ini bukan untuk menambahkan gambar ya. Lalu gimana ya caranya untuk menambahkan gambar? Nah, kita kembali lagi ke menu panel. Kita lihat di sini ada beberapa menu ya, ada beberapa tab, Properties, Page, CC, Libraries, Layers, dan Link. Nah, kita klik yang link. Di link tersebut sudah terdiri dari halaman-halaman yang ada gambarnya. Jika kita klik nomor halamannya, maka akan otomatis berpindah ke halaman yang diklik itu. Ini kita coba ya. Kita langsung kembali ke halaman awal tadi, ke pembatas, halaman pembatas. Jika kita klik lagi, langsung kembali ke gambar 6.1. Begitupun selanjutnya. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar, contohnya di gambar 6.1, ini ya, ini kita klik kanan pada nomor halamannya. Kita pilih railing. Gambar yang bisa kita inputkan adalah gambar dengan extension PDF atau JPG atau PNG. Atau yang serupa seperti itu. Di sini saya sudah menyediakan satu file bernama contoh. File ini adalah diagram yang saya simpan dari Excel dengan berbentuk PDF. Kita coba buka. Nah, sudah muncul gambarnya. Karena ukurannya ini terlalu kecil, saya ingin membesarkan gambar tersebut. Ini tidak bisa ya, kalau kita membesarkan gambar ataupun mengecilkan gambar hanya dengan mengubah ukuran kotaknya. Ini gambar di dalamnya tidak akan langsung bisa berubah. Caranya gimana biar gambarnya juga ikut berubah? Adalah dengan cara kita menekan kontrol di keyboard. Jadi kita tekan dulu kontrolnya di keyboard, kemudian kita ikuti dengan mengatur perubahan kotaknya ini. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang ada di dalamnya juga akan ikut berubah, baik itu mengecilkan ataupun membesarkan gambar. Jika kita mau mengubah posisinya, ini tinggal kita atur seperti ini. Kita klik di mouse mengatur posisinya, tidak perlu menekan kontrol. Jadi seperti itu. Cara menginputkan gambar, mudah kan? Kita kembali lagi ke halaman awal. Setelah kita belajar menginputkan gambar, kita akan belajar mengedit isian halaman. Di sini tersedia penjelasan teknis, halaman penjelasan teknis. Bahasa di sini adalah bahasa Latin, sedangkan kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cara menggantinya sangat mudah. Ini tinggal kita klik aja kata-katanya atau kalimatnya, kemudian bisa kita langsung blok seperti pada Word umumnya. Kemudian kita bisa langsung klik, ketik seperti yang kita mau. Bisa juga dengan cara copy paste dari sumber yang ingin kita masukkan terkait penjelasan teknis ini. Ini contohnya di Word ini laporan aktualisasi saya. Saya coba copy sedikit.
Kemudian kita paste di sini. Nah, gampang kan cara mengeditnya? Di halaman ini juga tersedia header dan footer. Namun, berbeda dengan pengisian penjelasan teknis, header dan footer punya caranya sendiri bagaimana untuk mengubahnya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara mengubah header dan footer, saya kasih gambaran dulu bahwa pada aplikasi Adobe InDesign ini, itu terdapat pengaturan halamannya sendiri, yaitu pada panel, kita kembali lagi ke panel, di sini tersedia menu page. Nah, di menu page ini ada beberapa master halaman yang digunakan dalam satu dokumen, yaitu master non, artinya tidak ada masternya sama sekali, kemudian master A, dan master B. Master ini adalah style halaman yang digunakan pada setiap halaman yang ada dalam satu dokumen. Kita dapat lihat di bawah sini, di pojok kanan atau kiri atas terdapat kode huruf A atau B. Ini artinya halaman tersebut seperti ini, contohnya halaman 75, ini menggunakan master B. Begitupun dengan halaman 76 dan 77. Sedangkan pada halaman 78, 79, dan seterusnya, ini menggunakan master A. Sedangkan yang tidak ada keterangan huruf A atau B seperti halaman 73 dan 86, ini menggunakan master yang non, artinya tidak menggunakan style halaman apapun. Nah, jika kita ingin mengedit header dan footernya, kita harus mengklik dulu master halamannya. Contohnya, saya akan mengklik master A, halaman atau sisi sebelah kanan. Ini kita pilih, kemudian kita klik 2 kali pada master halamannya. Seperti ini. Nah, di sini akan otomatis terganti ya. Di sini otomatis terganti yang tadinya itu penjelasan teknik atau apa tadi itu judul headernya, ini sekarang berganti seperti ini. Ini baru bisa kita edit. Kalau tidak jadi mengedit, kita kembali lagi seperti ini. Ini tidak akan bisa teredit ya. Tidak akan bisa teredit baik header ataupun footernya. Kalau kita mau mengedit, kita kembali lagi dengan cara mengklik master halamannya. Diklik 2 kali di master halamannya. Nah, seperti ini. Baru bisa kita edit. Ini contohnya saya akan mengedit di master A sisi sebelah kanan. Coba ganti header A. Dan kita klik lagi. Di sini master A. Dan kita ganti di sini, diklik lagi di halaman yang memiliki master A. Kita lihat sudah terganti. Coba ganti header A. Dan ketika kita mengganti header di sisi sebelah kanan dengan menggunakan master A, semua yang pada ada di sini halaman A, halaman yang menggunakan master A akan otomatis terganti yang di sisi sebelah kanan. Kita lihat ke bawah, ini akan terganti semuanya. Sedangkan yang menggunakan master B sisi kanan, ini di sini halaman 75 ya yang sisi kanan, dan halaman 77 ini tidak terganti. Begitupun yang di sisi sebelah kiri. Yang A pun di sisi sebelah kiri belum terganti. Jadi menggantinya harus satu persatu. Begitu pula dengan footernya. Jika kita ingin mengganti, kita harus klik dulu master A-nya. Seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah belajar 3 materi. Dari kita mempelajari bagaimana cara menginputkan gambar, mengedit penjelasan teknis, dan mengubah cara header dan footernya tadi. Sampai sini sudah paham semua kan?
Jadi mudah kan untuk belajar InDesign? Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan di video kedua, part kedua. See you! Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Aisyah. Oke, pada video sebelumnya, optimalisasi editing template kecamatan dalam angka menggunakan aplikasi Adobe InDesign Part 1. Kita sudah belajar tentang cara menginputkan gambar, mengisi penjelasan teknis, dan mengedit header dan footer. Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran editing ini ya. Ini akan saya buka template KCDA bab 6 tentang pariwisata, transportasi, dan komunikasi. Pada dasarnya, publikasi KCDA akan berisi tabel yang memuat informasi sesuai dengan tema pada setiap babnya. Format penulisan dari setiap tabel ini juga tidak jauh berbeda antar halaman. Kita scroll ke bawah dulu. Seperti ini ya. Jadi nanti akan ada judul tabel, dan di bawah tabel ini ada catatan misal seperti sumbernya data dari mana, seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang mengisi judul tabel. Kita coba ketik ya di tabel 6.1.1. Ini disediakan oleh template oleh BPS Pusat, di mana di sini ini nanti kita yang harus mengisi sendiri. Di sini ada keterangan XX yang warna merah, ini harus kita isi sendiri. Nah, coba kita isi dulu ya. Cara mengisinya, kita bisa langsung klik dua kali di hurufnya itu, atau posisi mengklik di dalam toolbox yang type tool ini, yang gambar huruf T. Simpelnya kita klik 2 kali aja langsung di hurufnya. Seperti ini. Sampai muncul tanda kedip-kedip. Oke, tinggal di misal di kecamatan yang ada di Mojokerto ini ada Mojo Anyar. Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang di bahasa Inggrisnya juga kita isi Mojo Anyar. Nah, seperti yang saya bilang pada video pertama, di sebelah status bar, jika kita melakukan salah, ini di bawah ini nanti akan muncul tanda error. Seperti ini. Ini tidak muncul tanda errornya ya. Ini kalau nanti kita ini salah, di sini ini muncul tanda error yang seperti ini. Plus merah seperti ini. Dan di bawah di sini nanti akan muncul jumlah error dan warna merah bulatannya. Ini proses masih checking. Nah, kenapa error? Karena di sini ukuran kotaknya itu melebihi jumlah kalimatnya. Jadi ukuran kotaknya ini harus kita besarkan. Cara membesarkannya adalah kita pilih panah yang paling atas ini, yaitu selection tool. Kemudian kita tarik atau kita lebarkan lagi ukuran kotaknya. Seperti ini. Nah, sudah muncul no error, warna hijau. Ini penulisan judul tabel dengan tabelnya terlalu mepet ya. Jadi kita harus menggeser tabelnya, begitu pula dengan catatannya. Cara menggesernya juga sama, tinggal diklik tabelnya, posisi panah masih di atas. Ini juga nanti kita tinggal klik aja. Bisa langsung digeser menggunakan panah dengan menggunakan mouse atau menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Seperti itu. Kemudian warna merah di tulisan ini harus kita ganti menjadi warna hitam. Proses editing font ini dapat kita lakukan di panel bagian properties.
Semuanya dapat kita lakukan di sini. Dari mengubah font seperti ini, mengganti warna, kemudian mau penulisannya reguler, bold, italic, ini juga ada di sini. Tapi kalau untuk di aplikasi InDesign kita harus manual ya, tidak bisa langsung klik bold atau italic. Misalnya mau menggabungkan antara bold dan italic, kita pilihnya yang bold italic, yang ini. Jadi kalau mau italic aja ya italic, kalau mau bold ya bold aja. Kecuali keduanya. Condense ini adalah underline kalau di Word. Ini ukuran huruf juga bisa kita ganti. Rata kanan, rata kiri juga bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita atau kebutuhan kita. Yang pasti seluruh pengaturan font ini semua ada di kotak panel ini bagian properties. Jika masih belum ditemukan yang kita mau, di sini ada tanda 3 titik, keterangan more option, tinggal kita klik. Nah, di sini ada pilihan lainnya. Begitu pula yang di bawah juga bisa kita klik. Sekarang kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kembali lagi ke T. Tinggal di blok. Kemudian kita pilih warna yang di fill ini ya. Diklik 2 kali. Terus kita pilih black. Begitu pula dengan di Mojo Anyar. Nah, kita sudah melakukan penggantian judul tabel dan editing judul tabel. Gampang kan? Pada template KCDA yang disediakan oleh BPS Pusat, untuk penulisan judul halaman yang terdapat gambar di dalamnya ini ada sedikit penulisan yang perlu kita perbaiki. Coba kita scroll ke atas dulu. Nah, di halaman yang ada gambarnya ini, penulisan judul halamannya perlu sedikit kita perbaiki. Saya ambil contoh, saya kopikan judul yang ada di sini. Nah, ini muncul error ya. Tadi masih checking, sekarang muncul di sini keterangannya satu error warna merah dan ada kotak plus warna merah. Ini karena ukuran kotaknya belum terlalu besar dibandingkan dengan kalimatnya. Jadi kita pilih selection tool terus kita tarik kotaknya. Seperti ini. Nah, penulisan yang perlu kita perbaiki terkait paragraf dari kalimat ini. Jadi di baris kedua, tiga, empat, dan seterusnya ini kalimatnya lebih menjorok ke dalam. Harusnya kan sejajar ya. Jadi ini kita perlu perbaiki. Cara memperbaikinya, kita munculkan dulu style paragrafnya. Seperti pada video yang pertama, cara memunculkannya yaitu dengan klik window. Lalu kita pilih style yang paragraph style. Nah, muncul paragraph style seperti ini. Di sini di pilihan paragraph style, ini kita pilih yang judul gambar INA. INA ini maksudnya Indonesia. Diklik 2 kali. Lalu kita pilih tabs. Nah, di tabs ini, di sini ada 4 tanda panah. Yang satu paling kiri, yang kedua ini yang di tengah di sini. Nah, yang ketiga dan keempat ini numpuk menjadi satu. Ini perlu kita lakukan editing agar bentuk judul halaman tadi bisa sejajar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah panah yang ada di paling kiri ini
ukurannya ini harus angkanya ini harus kita samakan dengan panah yang ada di tengah. Nah, kalau panah yang ada di tengah kan nilai X-nya ini 13,053. Nah, yang paling kiri ini kita juga harus samakan 13,053, tapi harus ada tanda minusnya. Nah, caranya kita klik dulu yang paling kiri ini. Sini ada minus ya. Nah, kita ganti 13,053. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik tab yang ada di keyboard. Tab. Seperti itu. Kemudian yang menumpuk di sebelah ini, yang di paling kanan, ini harus kita pisahkan. Cara memisahkannya ini kita klik dulu. Di sini kita perlu ingat ya bahwa nilai panahnya ini adalah 16,581. Jadi kita harus ingat nilai ini. Kita geser dulu panahnya ini ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah terpisah, pembatas yang di bawah ini posisinya harus kita pindahkan ke panah yang ada di tengah. Jadi digeser ke panah yang ada di tengah. Seperti ini. 13, sudah sama ya, 13,053. Kemudian, untuk panah yang tadi sudah kita geser, kita klik. Tadi angkanya adalah 16,581. Kita kembalikan lagi angkanya menjadi 16,581. Kalau sudah selesai, sudah sesuai, kita klik tab lagi. Nah, habis itu baru kita klik OK. Sudah sesuai kan di sini? Untuk yang di bawah ini, kenapa tidak ikut berubah? Di bawah ini adalah judul yang bahasa Inggris. Judul gambar English. Nah, kalau mau menggantinya, ini juga harus seperti tadi. Klik 2 kali, kemudian kita pilih tabs, dan kita atur seperti tadi. Caranya sama seperti penulisan judul gambar Indonesianya. Kita skip dulu ya, karena tadi contoh perubahannya sudah saya beritahu. Nanti silakan dicoba sendiri. Nah, itu terkait paragraf style untuk judul halaman yang memiliki halaman gambar seperti ini. Kalau untuk yang judul halaman yang tabel, ini tidak ada masalah apapun. Ke bawah semuanya formatnya sudah sesuai. Hanya yang halaman yang ada gambarnya saja. Oke, setelah kita mengisi atau mengedit judul tabel, kita lanjutkan ke pengisian tabelnya ya. Pengisian tabel ini sama seperti pengisian judul tabel ataupun pengisian di penjelasan teknis ya. Kita bisa langsung tinggal klik 2 kali di sel yang mau kita ketik seperti ini sampai muncul tanda kedip-kedip. Seperti itu, tinggal kita ketik aja. Atau bisa juga dengan cara copy paste, seperti yang saya lakukan pada pengisian judul tabel. Namun yang perlu diingat ketika kita mau melakukan copy paste di tabel, itu kita tidak bisa langsung copy dan paste begitu saja, tidak bisa. Tapi kita harus melakukan blok dulu minimal 2 atau 3 sel. Seperti ini. Ini saya punya Excel, di sini ada beberapa nama kelurahan yang ada di di Kecamatan Mojoanyar. Ini saya copy dulu. Kalau kita langsung tanpa memblok sel atau barisnya itu, langsung paste seperti ini, hasilnya ini akan numpuk di dalam satu sel. Ini muncul error karena ukuran barisnya ini kurang besar. Kita geser ya. Nah, ini munculnya di dalam satu sel saja, tidak menyamping seperti itu.
Ini errornya karena ukuran tabelnya juga kurang besar, jadi kita harus tarik. Sampai yang tadi muncul nama kecamatan di paling bawah. Yang bagian ini, note-nya juga perlu kita edit. Penggeseran tadi, tabel tadi ya, sama ya, seperti kita menggeser kotak ini, posisi panah ada di selection tool, kemudian kita klik tabelnya, kemudian kita geser pakai panah atau pakai mouse, monggo silakan. Yang note juga sama seperti itu. Nah ini ya, contohnya tadi kalau kita tidak melakukan blok di sel tersebut, atau di baris atau di kolom itu. Jadi ini hasil pastanya kita akan muncul dalam satu sel. Tapi kalau kita melakukan blok, misalnya satu baris ini, kemudian kita paste, hasilnya akan muncul seperti itu, sesuai dengan data kita yang ada di Excel. Nah, ini poin yang harus kita ingat ketika kita melakukan copy paste untuk pengisian tabel. Oke, setelah kita mengisi atau mengedit judul tabel, kita lanjutkan ke pengisian tabelnya ya. Pengisian tabel ini sama seperti pengisian judul tabel ataupun pengisian di penjelasan teknis ya. Kita bisa langsung tinggal klik 2 kali di sel yang mau kita ketik seperti ini sampai muncul tanda kedip-kedip. Seperti itu, tinggal kita ketik aja. Atau bisa juga dengan cara copy paste, seperti yang saya lakukan pada pengisian judul tabel. Namun yang perlu diingat ketika kita mau melakukan copy paste di tabel, itu kita tidak bisa langsung copy dan paste begitu saja, tidak bisa. Tapi kita harus melakukan blok dulu minimal 2 atau 3 sel. Seperti ini. Ini saya punya Excel, di sini ada beberapa nama kelurahan yang ada di desa di Kecamatan Mojo Anyar. Ini saya copy dulu. Kalau kita langsung tanpa memblok sel atau barisnya itu, langsung paste seperti ini, hasilnya ini akan numpuk di dalam satu sel. Ini muncul error karena ukuran barisnya ini kurang besar. Kita geser ya. Nah, ini munculnya di dalam satu sel saja, tidak menyamping seperti itu. Ini errornya karena ukuran tabelnya juga kurang besar, jadi kita harus tarik. Sampai yang tadi muncul nama kecamatan di paling bawah. Yang bagian ini, note-nya juga perlu kita edit. Penggeseran tadi, tabel tadi ya, sama ya, seperti kita menggeser kotak ini, posisi panah ada di selection tool, kemudian kita klik tabelnya, kemudian kita geser pakai panah atau pakai mouse, monggo silakan. Yang note juga sama seperti itu. Nah ini ya, contohnya tadi kalau kita tidak melakukan blok di sel tersebut, atau di baris atau di kolom itu. Jadi ini hasil pastanya kita akan muncul dalam satu sel. Tapi kalau kita melakukan blok, misalnya satu baris ini, kemudian kita paste, hasilnya akan muncul seperti itu, sesuai dengan data kita yang ada di Excel. Nah, ini poin yang harus kita ingat ketika kita melakukan copy paste untuk pengisian tabel. Oke, setelah kita mengisi atau mengedit judul tabel, kita lanjutkan ke pengisian tabelnya ya. Pengisian tabel ini sama seperti pengisian judul tabel ataupun pengisian di penjelasan teknis ya. Kita bisa langsung tinggal klik 2 kali di sel yang mau kita ketik
Seperti ini sampai muncul tanda kedip-kedip. Seperti itu, tinggal kita ketik aja. Atau bisa juga dengan cara copy paste, seperti yang saya lakukan pada pengisian judul tabel. Namun yang perlu diingat ketika kita mau melakukan copy paste di tabel, itu kita tidak bisa langsung copy dan paste begitu saja, tidak bisa. Tapi kita harus melakukan blok dulu minimal 2 atau 3 sel. Seperti ini. Ini saya punya Excel, di sini ada beberapa nama kelurahan yang ada di di Kecamatan Mojo Anyar. Ini, saya copy dulu. Kalau kita langsung tanpa memblok sel atau barisnya itu langsung paste seperti ini, hasilnya ini akan numpuk di dalam satu sel. Ini muncul error karena ukuran barisnya ini kurang besar. Kita geser ya. Nah, ini munculnya di dalam satu sel saja, tidak menyamping seperti itu. Ini errornya karena ukuran tabelnya juga kurang besar, jadi kita harus tarik. Sampai yang tadi muncul nama kecamatan di paling bawah. Yang bagian ini, notnya juga kita edit. Penggeseran tadi, tabel tadi ya, sama ya, seperti kita menggeser kotak ini, posisi panah ada di selection tool, kemudian kita klik tabelnya, kemudian kita geser pakai panah atau pakai mouse, monggo silakan. Yang note juga sama seperti itu. Nah ini ya, contohnya tadi kalau kita tidak melakukan blok di sel tersebut, atau di baris atau di kolom itu. Jadi ini hasil pastanya kita akan muncul dalam satu sel. Tapi kalau kita melakukan blok, misalnya satu baris ini, kemudian kita paste, hasilnya akan muncul seperti itu, sesuai dengan data kita yang ada di Excel. Nah, ini poin yang harus kita ingat ketika kita melakukan copy paste untuk pengisian tabel. Lalu, gimana caranya kalau kita mau mendelete tabel? Sama seperti tadi insert, kita blok dulu tabelnya. Misalnya ini barisnya terlalu banyak ya. Kita blok dulu tabelnya. Kemudian kita klik kanan lagi. Nah, di sini ada pilihan delete. Mau roll. Ini bisa juga dengan dilakukan dengan cara Ctrl Backspace. Nah, kita pilih. Ada dikurangi. Begitu pula dengan yang kolom. Jika kita berlebih, kita bisa delete kolomnya. Klik kanan, klik delete. Penggunaan aplikasi Adobe InDesign ini sangat mudah ya. Hampir sama seperti kita mengoperasikan Microsoft Word. Seperti itu. Jadi ini sudah berkurang ya ketika kita melakukan delete. Nah, seru bukan mengedit desain menggunakan aplikasi Adobe InDesign? Jadi ini benar-benar pengeditan yang sangat-sangat mudah. Jadi teman-teman, silahkan dicoba ya. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. See you!